Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi talk show, Yes, yaitu betul sekali. Healthy Oral System for Happy and Confident People. Di mana saat ini sudah hadir Yusana Senior Officer, sekaligus nutrisionis dan juga seorang dokter gigi. Ya, untuk mengetahui topik ini lebih lanjut, mari kita undang Ibu Erniati Waridi selaku Senior Marketing Officer sekaligus nutrisionis dari Yusana Indonesia. Halo Yusana Family semuanya, bagaimana kabarnya? Saya harap tetap walaupun situasi kondisinya seperti ini, kita semua tetap semangat ya, tetap berpikiran positif tentunya walaupun kita tidak bisa bertatap muka ya. Nah, saat ini saya tidak sendirian ya Yusana Family, saya juga ditemani oleh seseorang yang sangat spesial. Siapa dia? Mari saja langsung kita undang bintang tamu kita yang spesial ini. Wow, dari kostumnya aja udah kelihatan ini ya. Spesial banget ini ya. Oke, boleh perkenalan diri dulu nggak ya? Biar audiens kita semuanya kenal ini siapa nih yang sekarang ada di panggung. Hai, perkenalkan saya Mugi alias mulut dan gigi. Saya ini spesial sekali karena bisa jadi hal yang menarik banget. Tapi bisa juga membuat orang ilfil. Unik banget dong ya. Biasanya orang kalau udah menarik nggak bakal buat ilfil loh. Kok bisa gitu sih? Iya, kalau perawatannya pas, saya kelihatan putih bersih dan juga segar. Tapi kalau perawatannya salah atau nggak dijaga sama sekali, saya bisa jadi kuning dan bau naga atau buaya. Waduh, kalau bau naga semua orang pasti kabur dong ya. Jadi begitu ya. Jadi kamu ini butuh seseorang yang bisa menjaga kamu dengan baik ya. Sepertinya saya punya teman ahli nih yang bisa memberikan solusi loh untuk kamu. Sebentar, saya calling beliau dulu ya. Hi Dr. Robsinot, how are you? I'm doing great, thank you. Oh wow, amazing. I want to tell you I've got new friend. He's called Mugi. In English we call it mouth and teeth. He need help immediately. He needs something to take care of him every day with proper care. Do you maybe got some new solution for us here? I see. Yes, I've got the solution for you. Okay, wow. Could you set it up to me? Sure, we'll send it to you now. Oh, thank you. Bye. Dan inilah dia solusi untuk menjaga kesehatan oral kita sehari-hari. Produk baru dari Yusana Indonesia, Yusana Whitening Toothpaste. Wih, Mugi ini ada temennya nih. Wow, amazing. Wah, ini jauh banget nih, datang jauh-jauh dari US langsung dikirim ya, langsung dikirim. Boleh dikasih tahu nggak ini share kepada kita apa sih yang membuat kamu tuh unik dibandingkan yang lain? Saya itu punya fitur ADP1 dan free fluoride. Oh, wow, free fluoride ya. Wah, jelas nih ada di kostumnya free fluoride. Jadi bebas fluoride dan ada fitur ADP1-nya ya. Audiens semuanya, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Mugi dan juga whitening toothpaste kita. Nah, Yusana Family semuanya pasti penasaran dong. Kenapa sih Yusana Indonesia itu termasuk Yusana Global meluncing produk Yusana Whitening Toothpaste? Kita akan membahas mengenai mengapa kesehatan oral itu penting dan juga tentunya penjelasan lebih detail mengenai Yusana Whitening Toothpaste yang akan dijabarkan oleh Yusana Whitening Toothpaste brand ambassador dari kita ya. Siapa dia? Yaitu dokter gigi Norman Trikusumo Spesialis Perio. Wah, gelarnya panjang banget ya gitu, namanya juga panjang nih beliau ini ya.
Beliau itu merupakan seorang periodontal spesialis, jadi sudah tidak usah diragukan lagi mengenai pemahamannya dan juga pengalamannya pada kesehatan oral, yaitu mulut dan gigi kita. Nah, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Halo Yusana Family, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Norman Trikusumo Indro, spesialis periodontia. Apa itu spesialis periodontia? Mungkin teman-teman Yusana Family ada yang sudah aware belum? Jadi spesialis periodontia itu adalah cabang spesialistik dari kedokteran gigi yang berfungsi dan lebih mempelajari tentang kesehatan jaringan tulang penyangga seperti gusi, tulang yang mengelilingi gigi. Jadi karena ketiga komponen itu sangat penting untuk menciptakan senyum yang harmonis ya. Jadi gigi, gusi, dan tulang sekitar gigi. Lalu hobi saya di kegiatan keseharian saya hobi lari. Saya hobi juga untuk mengkoleksi mobil-mobil tua dan riding. Dan hobi saya yang hingga saat ini masih saya tekuni banget itu adalah meneliti tentang research ya, jadi sesuatu hal-hal yang tidak mainstream, sesuatu hal yang baru, saya sangat senang untuk meneliti itu gitu. Jadi itu hobi saya. Untuk kegiatan keseharian saya itu saya kerja di klinik swasta di daerah Gandaria, Jakarta Selatan, dan saya kerja di RSUD Pesanggerahan. Namun untuk kerja di klinik swasta ini untuk sementara ditutup karena ada pandemik ini yang melanda negeri kita. Dan di RSUD Pesanggerahan ini saya bekerja full. Jadi RSUD Pesanggerahan ini adalah rumah sakit yang menerima pasien dengan COVID-19. Dengan diadanya pandemik di negara kita, jadi saya pun sendiri meminta doanya dengan para teman-teman Yusana Family agar kita bisa kiranya diberikan keselamatan dan kesehatan selalu gitu. Dan tidak terlupa juga para Yusana Family, teman-teman, semoga selalu diberikan kesehatan selalu juga. Nah, lalu di video ini saya akan ngebahas tentang kebersihan mulut atau oral health serta pasta gigi dari Yusana. Memang siapa yang sangat ingin mendambakan senyum yang maksimal gitu, senyum yang indah gitu. Karena memang senyum yang indah itu tanpa kita sadari, semakin kita mengalami penuaan umur, itu senyum kita pun, gigi kita pun itu juga mengalami penuaan. Jadi smile aging. Kok bisa smile aging? Ya tentu dengan adanya misalnya paparan makanan, minuman-minuman yang manis, yang berwarna, serta kebiasaan buruk kita, itu bisa mengakibatkan gigi itu mengalami pengausan atau penuaan. Seperti pada contohnya misalnya pada lansia, ya pada pasien-pasien umur saya yang lansia, kita bisa melihat giginya itu suka ada timbul kayak garis-garis gitu, itu ada cracking. Nah di sana itu merupakan salah satu tindakan atau gejala klinis bahwa memang gigi itu bisa mengalami penuaan, smile aging. Serta untuk oral health, ya untuk kebersihan mulut dan gusi ini, saya spesialis periodontia itu sangat concern. Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman klinisi pasien yang saya temuin, teman-teman Yusana Family bisa ngebayangkan pasien umur 25 tahun itu giginya itu sudah goyang. Giginya sudah goyang dan ada juga yang tidak bisa dipertahankan. Jadi ujung-ujungnya itu bisa dicabut. Umur 28 tahun, umur 35 tahun ada yang giginya itu sudah modrot atau kayak memanjang sehingga dia goyang harusnya dicabut. Dan teman-teman klinisi saya itu saya suka melihat bahwa memang mereka itu kurang nyaman dengan memakai gigi tiruan yang dilepas gitu. Sampai sekarang ini adalah yang paling mutakhir itu adalah di implan gigi. Tapi implan pun itu tidak menjamin kita akan nyaman sesuai dengan gigi yang diciptakan oleh Tuhan. That's why kenapa menjaga natural alami dari gigi ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena begitu fungsi penggunaan kita sudah berubah dengan adanya pencabutan gigi atau apapun itu nanti kita akan sangat mempengaruhi dari kehidupan lifestyle kita. Nah, apa aja sih yang bisa mempengaruhi dari senyum kita jadi berubah atau apapun? Kita harus melihat gejala-gejalanya yang ada di keseharian kita. Teman-teman saya, pasien-pasien klinisi saya, itu ada yang kaget loh. Dok, kok saya umurnya masih muda, kok gigi saya bisa goyang ya? Kenapa? Karena teman-teman Yusana Family pernah nggak kalau misalnya sekarang lagi sikat gigi, tiba-tiba kok gusi saya berdarah ya?
kok pada saat saya sikat gigi kok suka berdarah ya? Itu merupakan suatu gejala alarm alami bahwa gusi kita itu mengalami peradangan. Jadi pada saat gusi kita itu berdarah, kita harus memikirkan kenapa ini gusi bisa berdarah. Berarti kan ada suatu inflamasi, suatu pembengkakan. Nah, untuk itu saya sarankan kita harus segera mungkin konsultasi ke dokter gigi. Itu tanda alami pertama ya, kalau pada saat gusi berdarah atau saat sikat gigi berdarah. Tanda alami yang kedua adalah kita mengalami sakit gigi. Misalnya kita mengalami nyeri sedikit, atau misalnya kita mengalami sensitif, ngilu atau apapun, itu kalau bisa kita konsultasikan ke dokter gigi. Karena lubang yang tadinya kecil itu menghasilkan rasa sakit mungkin yang tidak terlalu besar. Tetapi kalau misalnya itu kita tidak rawat, lubangnya itu berlanjut dari kecil menjadi besar, itu akan sangat sakit. Pada saat itu sangat sakit, posisinya adalah dua, antara kalau kita mau kita rawat atau kita cabut. Kalau sampai nanti ujung-ujungnya dicabut, yang menggantikan giginya itu adalah mau nggak mau gigi palsu. Dan seperti yang sudah saya mention sebelumnya, gigi palsu itu yang paling nyaman untuk teknologi sekarang ini adalah implan gigi. Tetapi tidak semua implan gigi itu bisa berhasil ke semua orang. Ada pengalaman pasien saya adalah saya melakukan implan dan tubuhnya dia itu menolak untuk dilakukan implan. Jadi memang sekali lagi yang harus saya borderline di sini adalah pentingnya kita menjaga natural gigi kita secara alami. Nah, dua alarm ini ya, dua gejala ini yang sangat natural ini yang saya jelasin, pertama gusi berdarah dan gigi berlubang ini, semua bisa terjadi karena faktor yang sangat dominan, sangat sekali dominan, yaitu bakteri. Memang saya suka meneliti ini, bakteri-bakteri ini, karena memang bakteri-bakteri ini kan kita tidak bisa melihat ya gitu, dan dia progresnya itu silent killer gitu. Jadi dia perlahan-lahan tiba-tiba efeknya itu sudah besar. Makanya pasien-pasien saya itu selalu saya edukasi untuk selalu rajin menyikat gigi gitu, minimal 2 kali sehari. Dari pasien-pasien itu, saya tuh suka banyak menemukan hubungan kesehatan gigi dengan sistemik badan kita. Seperti pada contohnya saya punya pasien, bapak-bapak umur 58 tahun, dia berobat ke saya, dia asumsinya giginya dia gusinya berdarah dan banyak karang gigi. Begitu saya arahkan bapak ini untuk membuka mulutnya, saya mencium bau yang aneh, kayak seperti bau besi gitu. Jadi saya sarankan dia setelah saya bersihin karang gigi, bapak coba periksa ke penyakit dalam. Pada saat diperiksa ke penyakit dalam, ternyata jantungnya itu sudah mengalami penyumbatan. Sebulan setelah pemeriksaan gigi oleh saya, bapaknya itu dilakukan operasi bypass jantung. Jadi kamu bisa ngebayangkan korelasi antara gigi dan kesehatan kita secara sistemik gitu. Jadi kesehatan gigi itu, kalau misalnya giginya tidak sehat, bisa berlubang, itu bisa pengaruh ke beberapa hal. Misalnya bisa pengaruh ke jantung, bisa pengaruh juga ke osteoporosis ya, pengapuran tulang, bisa pengaruh juga ke diabetes mellitus, bisa jadi memperberat. Jadi gigi itu kaitannya itu sangat banyak dengan penyakit-penyakit sistemik yang lain. Kenapa? Karena awal mulanya semua masuk bakteri atau apapun itu kan awal mulanya gerbang utamanya dari mulut. Kan kita pada saat kita makan atau apa kan kita semua masukinnya dari mulut. Jadi kenapa kesehatan gigi itu sangat penting. Lalu bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut itu? Tentu dengan pola perilaku menghilangkan bad habit ya, makan makanan yang berwarna atau junk food, lebih perbanyak makan makanan yang sehat, yang alami gitu. Karena memang permasalahan dari seputar permasalahan gigi ini adalah si bakteri ini gitu. Kenapa? That's why kenapa saya suka menggunakan pasta gigi ini dari Usana gitu. Karena memang balik lagi ke hobi saya kan memang senang meneliti. Dan saya itu senang dengan pasta gigi dari Usana ini karena dia tidak mainstream gitu. Dia tidak mainstream. Pada saat saya pakai, kok hampir tidak ada busanya gitu. Mungkin masyarakat pada senang yang ada busanya. Tetapi intinya dari segala inti itu adalah bagaimana pasta gigi ini bisa menciptakan daya antibakteri. Karena pada dasarnya kayak saya bilang, membunuh
dan menghilangkan kuman-kuman di dalam mulut itu, caranya adalah menghasilkan produk antibakteri yang baik. Gitu. Seperti pada contohnya, ini salah satu produk keunggulan dari pasta gigi Usana ini adalah ADP1. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan dari pasta gigi Usana ini. Salah satu kelebihan yang sangat saya suka adalah dia memiliki feature ADP1. Apa itu feature ADP1? Pasti teman-teman di sini tahu ya bahwa memang tubuh kita itu memerlukan bakteri yang baik. Kenapa bakteri itu baik? Karena bakteri itu melepaskan produk-produk yang dibutuhkan oleh si sel bakteri itu sendiri. Nah, produk-produknya itu seperti peptid, ya, protein, dan enzim. Produk-produk dari bakteri yang hidup itu biasanya disebut probiotik. Akan tetapi, pada saat perjalanan processing dari kita menginjeksi bakteri hidup ini, terkadang bakteri hidupnya ini bisa mati, gitu. Atau bisa juga dia mengalami proses yang tidak stabil sehingga dia tidak mengeluarkan produk-produk yang kita inginkan. Sehingga dari Usana toothpaste ini dia memiliki feature yang terbaru ADP1 ini adalah dia mengekstraksi produk-produk baik yang dibutuhkan kita oleh bakteri ini menjadi suatu komponen yang terisolasi. Produk-produk yang terisolasi ini dimasukkan ke dalam komponen pasta gigi ini sehingga pada saat kita memakai dan kita memasukkan komponen-komponen ini bisa menghasilkan kestabilan ekosistem dari mulut kita, rongga mulut kita. Jadi bakteri yang baik sama bakteri yang jahat itu ekosistemnya sangat stabil sehingga menghasilkan kebersihan mulut yang seimbang dan stabil. Itu adalah salah satu kelebihan dari ADP1 yang sangat saya suka. Nah, lalu selanjutnya kelebihan-kelebihan lanjutnya adalah dia terdapat bahan-bahan aktif alami yang secara herbal gitu. Saya tuh senang yang bahan-bahan alami kayak herbal gitu ya. Misalnya contohnya kelapa atau misalnya green tea gitu. Siapa sih yang alergi sama bahan-bahan herbal seperti green tea? Kan ada tapi nggak banyak, jarang. Nah, seperti kandungan yang terkandung dalam pasta gigi ini, selain ADP1, pasta gigi ini mengandung coconut oil, jadi kelapa. Siapa yang nggak tahu tentang VCO, virgin coconut oil, ya kan? Yang dia, saya research itu mempunyai daya antibakteri yang sangat bagus. Itu untuk menghambat progresif dari bakteri, ya, dari kelapa. Lalu ada aloe vera. Nah, aloe vera itu sudah sangat teruji di lab. Secara in vivo atau in vitro itu dia bisa mampu menghambat perkembangan bakteri dan membunuh bakteri. Jadi memang minyak kelapa dan aloe vera ini merupakan senyawa yang mampu menghambat bakteri. Lalu ada juga sea salt. Sea salt itu merupakan elemen juga di dalam pasta gigi ini yang mampu membersihkan permukaan gigi itu sehingga dia lebih bersih gitu. Lalu setelah itu dari komponen pasta gigi ini yang saya suka itu ada kandungan daun mintnya. Kenapa daun mintnya itu? Karena itu memberikan kita aksen segar. Jadi tidak hanya fungsi daya antibakterinya, pasta gigi ini pun ini juga memberikan whitening toothpaste. Jadi memberikan kesan putih gitu. Setelah pemakaian kurang lebih 5-6 bulan rutin ya gitu, 2 kali sehari. Lalu dengan adanya ADP1, aloe vera, minyak kelapa, lalu ada sea salt, lalu ada mint. Nah, pasta gigi ini merupakan suatu pasta gigi yang nggak mainstream di kalangan masyarakat Indonesia atau Usana Family. Jadi saya merekomendasikan pasta gigi ini untuk dipakai. Lalu anjurannya seperti apa? Sikat gigi pun juga tidak boleh terlalu sering ya. 10 kali sehari itu tidak boleh. Jadi pemakaiannya itu 2 kali sehari ya. Pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Oke, untuk pemakaiannya itu sikat giginya itu kalau bisa itu seukuran biji jagung. Jadi pada saat kita ambil pasta giginya lalu kita oleskan ke sikat giginya itu seukuran biji jagung. Kita sikat giginya. Sikat giginya pun juga arahnya harus benar. Ya, arahnya harus benar dan jangan terlalu keras untuk menyikat gigi ke arah gusinya karena nanti bisa mengakibatkan gusinya itu mengalami penurunan gitu. Jadi intinya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kita sikat gigi terlalu berlebihan tidak baik juga. Jadi menurut saya ada baiknya kita menggunakan pasta gigi ini kita pakai secara sesuai dengan instruksinya sehingga kita bisa mencegah secara dini
penuaan dini dari si gigi ini, smile aging dari gigi ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita menggunakan pasta gigi ini, karena dia ada whiteningnya, dia ada antibakterinya, dan dia ada mintnya, agar menciptakan napas kita juga segar gitu. Jadi ini saja video dari saya. Semoga teman-teman para Yusana Family ini bermanfaat. Saya juga selalu mendoakan para teman-teman Yusana Family untuk selalu diberikan kesehatan selalu, agar kita secepatnya bisa bertemu ya secara live. Oke, paling itu saja. Terima kasih Yusana Family. Jadi tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Dr. Gigi Norman ya, penjelasan yang cukup detail mengenai mengapa kita sangat penting sekali menjaga kesehatan oral kita, karena memang related atau berhubungan dengan kesehatan organ tubuh kita yang lain. Dan tentunya dari video ini juga kita bisa tahu bahwa produk Yusana Whitening Toothpaste ini sangat spesial. Kenapa spesial? Karena ini merupakan suatu terobosan baru di dunia pasta gigi loh ya, Yusana Family. Kenapa? Karena pasta gigi ini anti mainstream. Kok bisa disebut anti mainstream? Kebanyakan pada umumnya pasta gigi di pasaran itu semuanya menggunakan fluoride. Sedangkan Yusana Whitening Toothpaste itu tidak atau bebas fluoride ya. Kemudian apalagi sih yang membuat Yusana Whitening Toothpaste ini spesial? Bapak Ibu tentu tadi dari video sudah dijelaskan adalah fitur ADP1, yaitu suatu postbiotik yang kalau bisa dibilang ya Bapak Ibu, salah satu resource kita yang lain mengatakan bahwa Yusana Whitening Toothpaste ini satu-satunya yang memiliki fitur ini. Wow, jadi nggak usah dipertanyakan lagi keistimewaan dan kebaikan dari manfaat Yusana Whitening Toothpaste ini. Kemudian apalagi sih yang membuat spesial, yaitu karena produk ini aman untuk digunakan oleh anak-anak usia 3 tahun ke atas. Jadi Yusana Family semuanya nggak perlu repot, nggak perlu buat nih kalau buat anaknya produknya A gitu kan, buat ibunya produknya B, buat bapaknya produknya C. Jadi produk ini semua manfaat ada dalam satu produk ini. Nah, sebelum saya mengakhiri tentu perjumpaan atau penjelasan kita sesi kali ini, saya akan memperkenalkan dengan di launchingnya Yusana Whitening Toothpaste dari Yusana. Kami akan memperkenalkan brand ambassador Whitening Toothpaste. Siapa saja mereka kita saksikan melalui video berikut ini. Apa kabar? Lama banget kan jumpa. Iya, lama Jumpa banget. kapan nih kita nih? Akhirnya aku kapan ya, Iya, lama banget. Kapan terakhir ke dokter giginya tuh? Itu dia ya, sampai lupa. Ya biasa atlet sih, sibuk ya. Loh, Mbaknya ini bukan yang pakai pasta gigi itu ya, pasta di sana ya? Aku masih pakai pasta gigi yang dari Yusana. Udah banyak sama pasta gigi lain ya. Betul, Kebanyakan Mbak. berbusa. Iya, memang sekarang itu busa yang banyak itu tidak menjamin kebersihan di dalam mulut juga iya. gitu. Dan pasta gigi ini memiliki keunggulan EDP1. Iya itu yang saya EDP1 dengar kan, ya. EDP1 ini merupakan senyawa yang dia bisa meningkatkan keseimbangan oral hygiene di dalam mulut. Bakteri-bakterinya itu seimbang, yang baik sama yang jahat. Kita lanjut lari lagi. Ayo, Dok. Oke, yuk. Ih, gigiku kuning banget nggak? Aku nggak ganti-ganti. Iya. Ih, kamu sering minum kopi ya, Sis? Iya, sehari minimal 2 kali. Wah, sering banget. Makanya kamu kayak aku dong, pakai pasta gigi yang punya efek whitening juga, Sis. Kalau aku sih pakainya Yusana Whitening Toothpaste. Terdiri dari bahan-bahan alami, Sis. Salah satunya itu aloe vera. Bikin gigi tuh lebih kinclong. Apalagi buat kesehatan gusi juga bagus banget. Makanya aku rekomendasiin ini banget deh. Bagus untuk gigi sama gusi itu usia berapa? Nah, Kinon di rumah kan lagi seneng-senengnya gosok Oh gigi. iya. Dia kan udah 3 tahun. Oh iya, ya ampun, udah lama nggak ketemu. Udah gede aja. Dan dia memang paling suka gosok gigi. Dia aman untuk Aman banget dong, Sis. Itu tuh aman banget dipakai dari usia 3 tahun ke atas, pokoknya segala usia deh.
Nah, ini dia. Aku selalu pakai Usana Whitening Toothpaste. Jadi ini kayak odol gitu. Ya, betul. Ini pasta gigi dan memakai bahan alami. Salah satu bahan alaminya yaitu mentol. Nah, mentol ini fungsinya menyegarkan pernafasan. Jadi ini aman ya. Jadi dijamin nafas kamu selalu segar dan tidak berbau. Kalau gitu aku akan coba makan. Silakan coba. Nah, itu dia tadi ya. Siapa saja yang menjadi brand ambassador kita, tentunya orangnya juga ada tiga dokter gigi dan selainnya juga para Usana Family mungkin sudah mengenalnya juga ya. Jadi Usana brand ambassador ini kami harapkan tentu bisa membantu Usana Family untuk mempromosikan dan juga sharing mengenai manfaat dan juga kebaikan dari Usana Whitening Toothpaste. Pastinya jangan lupa para Usana Family dalam kondisi seperti sekarang, jaga pikiran tetap positif, jaga daya tahan tubuhnya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan oral kita.